Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan saya berikan judul Menjadi Saudara Yesus, yang terdapat di dalam Markus 3 ayat yang ke-35. Sekali lagi, Markus 3 ayatnya yang ke-35, demikian firman Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa merupakan relasi yang terbangun karena hubungan darah atau hubungan lain yang menyatukan. Sebagai sesama umat Tuhan, kita kerap kali menggunakan kalimat ini, saudara di dalam Tuhan. Ada juga pujian yang mengatakan, dalam Tuhan kita bersaudara. Saudara tidak hanya karena satu darah, hubungan darah saja, hubungan jasmani, tapi juga karena kita sesama umat Tuhan yang sudah menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi saudara bisa terbangun karena selain dari hubungan darah, tapi juga bisa melalui hubungan rohani karena kita sesama umat Tuhan, kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Melalui perikop yang kita baca pada hari ini dalam Markus 3 mulai dari ayat yang ke-31 sampai 35. Perikop ini ternyata selain dengan sesama umat Tuhan, ternyata kita juga bisa menjadi saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara dan ibu yang mendatangi dan mau bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perikop ini berbeda dengan saudara-saudara yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 31 dan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Nah, saudara-saudara yang mendatangi Yesus adalah saudara secara jasmani. Dan kita tahu ikatan saudara secara jasmani ini adalah ikatan yang tidak kekal. Tetapi saudara-saudara yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menjadi sekelompok pelayanan dengan Tuhan Yesus. Menjadi sekelompok pelayan yang maksudnya adalah mempunyai visi atau tujuan yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjadi saudara-saudaranya Yesus. Kita harus punya visi atau tujuan yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi rekan sepelayanannya Tuhan Yesus, menjadi rekan kerja Allah di dunia ini. Dan bagaimana cara mewujudkannya? Yang pertama adalah melakukan kehendak Bapa. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan, barang siapa melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus berkata, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, bahkan dialah ibuku. Pada saat menyampaikan hal ini tentang persaudaraan ini, Yesus pun sedang melakukan kehendak Bapa saat itu. Kehendak Bapa atas kehidupan Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil, menyampaikan kabar Allah bagi banyak orang. Untuk orang yang percaya, contoh melakukan kehendak Bapa adalah seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tepat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana cara kita melakukan kehendak Bapa? Ikutilah teladan Tuhan Yesus. Ikutilah jejak yang Tuhan Yesus sudah berikan. Ada begitu banyak yang Tuhan Yesus sudah lakukan di muka bumi ini dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana dia bertemu dengan banyak orang. Ada begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita ikuti dari Tuhan Yesus. Jadi ketika kita belum melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, itu berarti hidup kita belum sesuai dengan kehendak Bapa. Kita bisa mengetahui apa saja yang Tuhan Yesus sudah lakukan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat ada begitu banyak yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupannya selama di dunia ini. Jadi mari kita mau mengikuti teladan Kristus dan melakukan kehendak Bapa. Ada banyak hal-hal yang sudah Tuhan Yesus lakukan yang bisa kita ikuti. Contohnya Tuhan Yesus menerima baptisan air sebagai penggenapan kehendak Allah. Di dalam Matius 3 ayat 14-15 kita bisa melihatnya. Kemudian Tuhan Yesus mengasihi Allah dan sesama
yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Dan juga Tuhan Yesus dia berdoa dan juga berpuasa. Kita bisa melihatnya di dalam Markus 1 ayat 35 dan juga Matius 4 ayat yang kedua. Dan masih banyak hal lain yang Tuhan Yesus kerjakan yang merupakan contoh yang baik bagi kita yang harus kita ikuti, yang kita harus teladani dari Tuhan Yesus sebagai bukti kita melakukan kehendak Bapa. Ada juga kehendak Bapa yang masih harus kita tanyakan terlebih dahulu kepada Bapa. Apa yang Allah ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan itu bisa saja menjadi visi atau tujuan yang sama dengan Allah yang harus kita kerjakan. Mungkin seringkali kita ada mengalami pergumulan, masalah-masalah apapun yang kita hadapi. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita mampu menghadapi pergumulan itu. Jadi ada kehendak-kehendak Bapa juga yang harus kita tanyakan kepada Allah. Supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk melakukan setiap kehendak Bapa, untuk mampu melakukan setiap kehendak Bapa, tentunya kita perlu kekuatan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bekerja untuk memimpin kita kepada kebenaran, ketaatan, dan juga kekudusan. Oleh sebab itu terus minta pimpinan Roh Kudus supaya kehendak Bapa mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, supaya kita bisa menjadi saudara-saudara Kristus, adalah mendengar dan menerima Injil Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-34 dari Markus 3 tadi. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Orang-orang yang duduk di sekeliling Tuhan Yesus saat itu adalah orang-orang yang sedang mendengar Injil yang Tuhan Yesus sedang beritakan. Jadi untuk menjadi saudara-saudara Kristus, menjadi saudara-saudara Yesus, kita harus mau mendengar dan menerima Injil yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang dilakukan orang-orang pada saat itu, mereka mengelilingi Tuhan Yesus dan mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan Tuhan Yesus berkata, mereka inilah adalah saudara-saudaraku. Jadi mari kita mau menjadi saudara-saudara Kristus dengan kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, menerima Injil yang adalah Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang menerima Injil, orang yang menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya akan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak bisa dikategorikan atau bisa dikaitkan dengan saudara karena masih dalam lingkup keluarga. Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Mereka akan diakui sebagai anak-anak Allah atau saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, mari kita mau menjadi saudara-saudara Yesus. Bukan saudara secara jasmani, tapi saudara di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Kita mau menjadi rekan sekerjanya Allah. Di dalam kehidupan kita, kita mau mempunyai visi dan misi, mempunyai tujuan yang sama dengan Tuhan Yesus. Yaitu melakukan kehendak Bapa dan juga menerima Injil di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri renungan kita dengan sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami perdengarkan bahkan di sepanjang minggu ini boleh menguatkan kehidupan kami dan mampukan kami untuk terus melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang yang ada. Engkau yang menguatkan dan meneguhkan setiap iman jemaat-jemaat Tuhan, membawa kehidupan jemaat-jemaat Tuhan semakin setia mengiring akan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.